نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه الدنيا والآخرة. الخامس المطل الفاء واللام ويقال له اللفيف المفروغ إلى آخره. وقال الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدنيا والآخرة أنه الخامس من أنواع المعتلات المعتل الفاء واللام وهو الذي يكون فاء فعله ولام فعله حرف إله إلى آخره. Ini sekarang kita masuk di jenis yang kelima, ya, atau topik yang kelima, itu yang biasa disebut al-lafiful mafruq, ya. Yang kelima ini adalah al-mu'talul fa'i wal lam, yang mu'tal atau yang berilat fa fi'ilnya dan lam fi'ilnya. Artinya huruf pertama dan yang terakhirnya itu berupa huruf ilat. Jadi an-naw'ul khamisu min anwa'il mu'talat, jenis kelima dari jenis-jenis al-mu'talat itu adalah yang mu'tal fa dan lam. Wa huwa allazi yakunu fa'u fi'lihi wa lamu fi'lihi harfa illah, yaitu yang fa fi'ilnya serta lam fi'ilnya berupa huruf ilat. Wa yuqalu lahu al-lafiful mafruq, dikatakan untuknya al-lafif al-mafruq. Ini nama lainnya, ya. Itu istilahnya, ya. Biasa disebut al-lafif al-mafruq. Mengapa dinamakan demikian? Amma annahu lafif, adapun bahwasanya dia lafif, dinamakan lafif falijtima'i harfa illah, karena berhimpunnya dua huruf illat. Wa amma annahu mafruq, adapun dia mafruq, ya, disebut mafruq li'annahu furiqa bainahuma biharfin sahih, karena dipisahkan antara kedua huruf illat itu dengan harf yang sahih atau huruf yang sahih. Jadi huruf yang di tengah atau ain fi'il itu huruf yang sahih, makanya disebut mafruq. Mafruq arti harfiahnya dipisah, ya, faraqa, ya. Taqul, Anda katakan, ya, taqulu fihi min babi daraba yadribu, ya. Anda katakan padanya dari bab daraba yadribu, berarti bab yang kedua ini, ya. Fa'ala yaf'ilu adalah contohnya waqa. Waqa, perhatikan kata waqa. Asluhu waqaya, untuk asalnya itu adalah waqaya, huruf waw yang ada di awal atau fa fi'il, ya. Itu huruf ilat, ya. Kemudian juga huruf terakhir, ya, huruf ya atau lam fi'ilnya berupa huruf ilat. Hanya saja bentuk asal ini kulibatil ya'u alifan, diubah ya-nya menjadi alif, ya. Diubah huruf ya menjadi alif, ya. Kemudian jadilah waqa, ya, karena huruf ilatnya, ya, berubah, ya. Waqaya menjadi waqa. Kemudian waqaya lam tuqlab ya'uhu alifan 5 mar. Sementara bentuk dualnya, kalau pelakunya dua orang, ya, waqaya itu tidak diubah ya-nya menjadi alif, sebagaimana pembahasan yang lalu, ya, sudah pernah kita bahas, ya. Kemudian waqau ini bentuk plural kalau pelakunya banyak, ya. Asluhu waqayu, bentuk asalnya adalah waqayu. Kulibat ya'uhu alifan, diubah ya-nya menjadi alif. Wa huzifat liltiqa'is sakinain, dan dihapus huruf alif itu karena bertemunya dua sukun, ya. Hakadza ila akhiril amsilah, demikian seterusnya, ya, sampai pola yang di bawah, ya. Jadi kemudian contoh yang lain karoma, ya, itu sama perubahannya dengan roma. Jadi waqa ini,
Ya, wa hakaza ila akhir amsilati karoma, romaya, romaus. Demikian sampai seluruh perubahan yang lain seperti bentuk roma dan romaya, romau. Artinya perubahannya sama, ilalnya sama. Ila akhirihi fi jami'i ma sabaq, ya, sampai seterusnya pada keseluruhan ya, apa yang sudah dibahas. Bentuk fi'il mudhari'nya yaqi. Yaqi asluhu yauqiu. Bentuk asalnya adalah yauqiu. Ya. Jadi yang waqa tadi kita sudah bahas ya. Waqa asalnya tadi waqaya. Ya. Waqaya. Diubah huruf ya-nya menjadi alif. Ya, ditulis layyinah. Ya. Kemudian bentuk fi'il mudhari'nya bentuk fi'il mudhari'nya adalah ya yaqi. Ya. Bentuk yaqi itu ya. Bentuk yaqinya di sini. Bentuk asalnya ya fa'ala yaf'ilu ya. Waqaya yauqiu ya. Fa'ala yaf'ilu waqaya yauqiu. Fahusifatil wawu minhu kama fi ya'id. Lalu dihapus huruf waw ya, dari kata yauqiu ya, sebagaimana pada bentuk ya'idu. Ya'idu ini yang kemarin kita bahas, wa'ada ya'idu, asalnya yau'idu. Ala ma sabaqa fil misal, ya, sesuai dengan pembahasan sebelumnya ya, dalam pola itu. Jadi yauqiu dihapus huruf wawnya, tertinggal yaqiu ya. Summa huzifat dhammatul ya, kemudian dihapus dhammahnya huruf ya. Nah, yaqiu, yu yang terakhir itu ya, dhammahnya dihapus, maka menjadilah dia fasara yaqi. Maka polanya menjadi yak waqa yaqi. Kalau dua orang yaqiyani. Ya, yaqiyani. Kalau banyak yakuna. Ya. Ila akhirih ya, dan seterusnya itu sama dengan roma yarmi ya. Jadi kayarmi, yarmiyani, yarmuna. Ila akhirih min ghairi farq. Ya, dan seterusnya tanpa ada perbedaan. Jadi sama ya, kalau mau lihat i'lalnya waqa yaqi ini, maka lihatlah roma yarmi. Nah, yang unik ini bentuk fil amarnya. Ya, pada bentuk fil amr, watakulu fil amr, Anda katakan pada bentuk amr ki. Jadi yang tersisa itu cuma satu huruf. Ya, ini bentuk fil amarnya tinggal ki nanti ujungnya. Ya. Sama dengan wafa ya fi, tinggal fi. Ya. Nah, jadi ini adalah amrun min taqi. Ini bentuk fil amr dari kata taqi. Taqi bentuk fil mudhari'nya ya. Wa huzifatit ta'u min awwali. Ya, ingat mengubah fi'il mudhari menjadi amar gimana? Hapus dulu huruf mudhara'ah. Ya, dihapus huruf ta dari awalnya. Kemudian wal ya'u min akhirih, dihapus ya dari akhirnya. Ya, huruf ilatnya maksudnya dihapus. Maka tinggal huruf qaf. Ya. Fasaraki. Jadi bentuk fi'il mudhari'nya kan ini ya. Yaqi. Jadi kalau kita mau bentuk fi'il amar kan ini kan asalnya taqi. Taqi ini lawan bicara anta. Lalu kita hapus huruf mudhara'ah, tinggal qaf dan ya. Ya. Lalu dihapus lagi huruf ya-nya, maka menjadilah dia tinggal satu huruf. Ya, ki. Kalau dua orang pelakunya antuma kia. Kalau banyak ku. Nah, ku ini yang ada dalam Al-Quran surat At-Tahrim ya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Jadi kalau diubah jadi pelaku antum ya, ku.
Kemudian kalau anti ki, ada ya di belakang ya, ya muannasah al-mukhatabah, lawan bicara perempuan. Kemudian kia sama ya, bentuk dual sama kalau antumanya laki perempuan sama. Kemudian kalau antunak kina, ada nun niswah di belakang. Wa yalzamuhu ay yalzamu luhuqul ha ay ha'is sakti fi halatil waqfi alaihi. Dan harus, jadi harus menyertai huruf bentuk ki ini. Harus apa? Luhuqul ha. Ya, adanya huruf ha. Ya, ini ha berhenti ya. Ha yang menjadi akhir ya pada keadaan wakaf. Jadi kalau kita baca di akhir bentuk ki ini, bagaimana cara bacanya? Kan aturan membaca itu sukun kan. Sementara dia cuma satu, nggak bisa dibaca kalau satu huruf dan sukun. Maka diberikan ha usak namanya. Ya. Dalam keadaan wakaf ya, atasnya. Contohnya apa? Nahu kih. Jadi kalau kita baca wakaf kih, kasih ha di belakang. Karena kalau nggak ada ha nggak bisa dibaca kan? Nah, ki ini ya, dikasih ha. Fataqulu kih. Ya rojul, ya hanya ki saja karena yang satu huruf hanya dia kan. Kalau yang lain hanya ki saja yang dikasih ha. Kalau bentuk dualnya kia tetap, ku tetap, ki yang ada yang mana sahabat tetap ya ki. Bagaimana kalau apa namanya? Ya, kalau dia bertemu dalam apa? Bertemu dengan nun taukid. Ya. Sekarang di bahasan berikutnya beliau katakan ya, bagaimana kalau ditambahkan nun taukid. Wa taqulu fit takkid bi nunis saqilah. Anda katakan pada bentuk takkid dengan nun saqilah, berarti nunnya tasydid ya. Qiyanna. Ya, qiyanna. Dengan apa? Bi'adati lamil fi'il, dengan mengembalikan lam fi'ilnya. Ini huruf ilat ya itu kembali. Qiyanna, bukan kinna tapi qiyanna. Ya. Kalau dual kian, ya, berarti ada alif tasniyah di situ. Ya. Adapun bentuk ku, ya, pluralnya, ini wawunya dihapus, ya, langsung kunna. Jadi kalau bentuk ki ini ya dikasih nun taukid, ya, kalau pelakunya satu orang, dikembalikan huruf ilat. Ya, kalau dua orang kian tasydid karena fakir. Kalau jam harusnya kan ku. Kita menghapus nun menghapus waw karena iltiqa sakinain. Kemudian dengan dua sukun. Jadi hasbil wawi. Lidalalati dhammatil qafi alaiha, karena sudah ada, jadi dengan menghapus waw karena sudah adanya petunjuk berupa dhammahnya qaf atas waw. Jadi sini kan sudah ada harakat dhammah yang mengisyaratkan bahwa setelahnya itu sebetulnya ada waw. Kun. Ya. Kenapa yang tadi ini kianna ini tidak dihapus? Ya, ini untuk terlihat bedanya dengan bentuk pelakunya perempuan. Jadi kalau perempuan anti kinna. Ya. Bihasfil ya'i lidalalatil kasrati 'alaiha. Nah, dihapus huruf ya-nya. Asalnya kan ki, ada ya muannasah mukhatabah di situ. Itu dihapus karena sudah adanya dalalah kasrah atas.
Nah, adapun pada bentuk dualnya sama ya, kian. Kemudian itu yang sakilah. Gimana yang khafifah? Wabil khafifah. Nah, kalau yang khafifah prinsipnya sama dengan ini, tinggal yang nun tasydid ya dihilangkan tasydidnya menjadi nun sukun saja. Ya, misalnya kian ya, untuk yang pertama, yang tadinya kian nah itu menjadi kian. Kemudian kunna menjadi kun. Ya. Kinna menjadi kin. Ya. Itu pada contoh waqa yaki, ya. Waqa yaki wiqayah. Kemudian ada juga yang lain di sini beliau katakan wa taqulu min babi alima ya'lamu. Ya, ini pola fa'ila yaf'alu. Anda katakan dari bab alima ya'lamu bentuk wajiyah. Ya. Wajiyah ya, wajiyal fars iza wujida fi hafirihi wajah. Ya. Wajiyah. Ini bentuk fa'ilah yaf'alu. Wajiyah yauja ya. Fa'ilah yaf'alu atau sama polanya dengan alima ya'lamu. Perhatikan huruf ilatnya ada di pertama atau di fa fiilnya, kemudian ada di akhir. Ya, huruf pertama berupa waw, huruf terakhir berupa ya. Nah, ini dua-duanya merupakan huruf ilat. Ya. Kata ini ya, kata apa namanya wajiyah, di sini beliau kasih contoh ya dari bab alima ya'lamu ini. Wajiyah dalam bentuk kalimat wajiyal farsu, maknanya ya, makna kata wajiyah. Jadi kalau kita sebut wajiyal farsu ya, idza wujida fi hafirihi wajah. Ini kalau didapati apa namanya pada apa namanya hafir itu apa ya? Ada penyakit di kakinya ya. Jadi biasanya disebut wajiyah itu berjalan tanpa alas kaki. Ya. Pecah-pecah kakinya ya, karena berjalan misalnya menginjak panas terik ya, pasir, tanah, batu dan sebagainya. Jadi kalau disebut wajiyal faras, kuda ya, itu mengalami wajiyah itu apabila didapati pada kakinya itu wajah itu luka atau sakit karena dia berjalan tadi tanpa menggunakan alas. Itu ya. Jadi wajah itu biasa digunakan untuk menyebut berjalan tanpa alas kaki. Wajah yauja asluhu, ya kata yauja asluhu yaujayu. Ya ingat pola yaf'alu ya, yaujayu. Kulibatil ya'u alifan, huruf ya yang di belakang itu huruf ilat diubah menjadi alif ya, ditulisnya alif layyina yauja ya. Mirip dengan tadi ya. Waqa kalau di sini bentuk fi'il mudhari'nya. Ya, wajia yauja. Harusnya yaujayu menjadi yauja. Untuk perubahan lainnya sama ya. Ilalnya hanya di situ. Kemudian contoh yang lain karadiya yarda. Perubahannya ya. Perubahannya yauja ini sama dengan perubahan radiya yarda. Jami'i ma taqaddama minal i'lal, pada seluruh pembahasan i'lal yang sudah kita bahas. Jadi kalau mau lihat i'lalnya wajiyah yauja itu tidak berbeda dengan i'lalnya radiyah yarda. Wal amru minhu, bentuk amr ya, atau kata perintah darinya itu adalah ija. Min tauja, dari kata tauja, bentuk fi'il mudhari tauja.
Huzifatit ta'u min awwalih, dihapus huruf ta di awal ya, huruf mudhara'a kita hapus. Aziyadatil hamzatil maksurah, disertai penambahan hamzah yang dikasrah fi maudhi'iha, pada tempat. Jadi kata gaji alima yujayu, ini bentuk fi'il mudhari'nya. Anta tahu jayu bentuk mudhari, waw di depan kan jadi nggak bisa dibaca ya. Nanti dengan hamzah yang diberi kasrah. Saja ini hamzahnya wasal ya. Sama dengan alima ya'lamu i'lam, itu hamzahnya wasal, maka biasanya nggak ditulis bawahnya ya. Jadi dihapus ta di awalnya disertai penambahan hamzah yang dikasrah pada tempatnya. Kemudian wa huzifatil alifu min akhiri, dihapus huruf alif di akhir, huruf ilatnya dihapus. Sorry, ini tadi jadi alif ya. Yaujayum jadi yauja. Terakhir bentuk iuja, ini kita hapus huruf alif di belakang. Iuja. Itu bentuk berikutnya ya. Iuja ini mengalami satu kali lagi i'lal, yaitu summa qulibatil waw ya an dikasrati ma qablaha, diubah huruf waw menjadi ya. Huruf ilat ini diubah jadi ya. Kenapa? Karena huruf sebelumnya berharokat kasroh. Ya, dikasrati ma qablaha. Biar sesuai ya, karena kalau disebut dengan waw itu sulit. Iuja. Ya, dengan menggantinya menjadi ya itu lebih mudah. Ija. Asara ija ka irdah. Ya, sebagaimana radhiya menjadi irdah. Ya, itu penjelasan tentang lafif mafruq ya. Ada contoh yang dicontohkan di sini ada bentuk wajia ya, ada bentuk waqa ya, sesuai dengan ilal yang sudah kita bahas ya. Silakan kalau ada yang ingin didiskusikan sampai di sini ya. Tidak panjang pembahasannya karena sudah banyak dibahas ya di pertemuan yang lalu. Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan lagi ke jenis ke-6 ya, nau'us sadis. Ini jenis ke-6, al-mu'talul fa'i wal ain, mu'tal pada fa dan ain ya, meskipun untuk pola yang luas tidak ada ya, tidak ada seperti tadi ya, untuk fiilnya nggak ada. Jadi as-sadisu an-nau'us sadisu minal mu'talat ya, jenis ke-6 dari mu'tal itu ada al-mu'talul fa'i wal ain, mu'tal pada fa dan ain, berarti huruf pertama dan huruf kedua. Wa huwa ma yakunu fa'u fi'lihi wa ainuhu harfai illah, yaitu yang fa fi'ilnya juga ain fi'ilnya berupa huruf illat atau huruf pertama dan huruf kedua. Contohnya apa? Kayain, fismi makan, seperti yin pada bentuk isim makan, wa yaum fismi zaman pada bentuk isim zaman, wail juga ya fismi makan, ini isim tempat ya, menunjukkan tempat. Wadin fi jahannam ya, kata wail itu diantara maknanya adalah wadin, tempat lembah di neraka jahanam. Kadang-kadang penafsiran semacam itu kita temukan ketika membaca ayat wailul lil musallin ya, wailul lil mutaffifin ya. Biasanya ada tafsir yang menyebutkan wadin fi jahannam. Hanya saja tidak ada bentuk fiil ya yang mengikuti jenis atau nau yang ke-6 ini. Ya.
Yang terakhir, jadi contohnya di sini yainin, yaumin, wailin. Nah, ini semua huruf pertama dan keduanya berupa huruf illat. Wail itu apa tadi? Wadin fi jahannam wa kalimatu azabin aidan. Nah, juga bisa digunakan untuk menyebut azab pula. Celaka. Wala yubna, dan tidak dibentuk lam yujad fi kalamil Arab, ya, tidak terdapat dalam kalam orang Arab minhu darinya, yakni dari pola ini, pola mu'tal fa dan ain itu fi'lun. Ya, enggak ada fi'ilnya ya. Ya, makanya enggak ada pembahasannya gitu doang ya. Hanya disampaikan bahwa ada tapi bukan pada fi'il, melainkan pada ism. Ada ismul zaman, ada ismul makan. Baik, kita tuntaskan sekalian satu lagi yang terakhir, nau'us sabi'. Jenis yang ketujuh, al-mu'talul fa'i wal aini wal lam. Nah, ini semuanya ini huruf illat berupa apa? Fa, ain dan lam, berarti semuanya. Ya. Jadi nau'us sabi'u min anwa'il mu'tallat, jenis ketujuh dari jenis al-mu'tal, al-mu'talul fa'i wal aini wal lam, yaitu mu'tal fa, ain dan lam, wa huwa ma yakunu fa'u fi'lihi wa ainu fi'lihi wa lamu fi'lihi huruf illah. Yaitu yang fa fi'ilnya, ain fi'ilnya, lam fi'ilnya merupakan huruf illat. Yuqalu lahul mu'talul majmu'u aidan. Dinamakan juga dia sebagai mu'tal majmu'. Nah, mu'tal total. Juga. Bahwa zahir, dan itu jelas. Ya, jelas ya penamaan itu karena semua hurufnya merupakan huruf illat. Wadzalika ai misaluhu, itu contohnya apa? Contohnya kata wawun. Wawun. Wawun ya. Wawun. Ini kan huruf illat semua nih. Meskipun bentuk asalnya adalah 3 huruf waw yang berturut ya. Wawun itu bentuk asalnya. Kulibat ainu fi'lihi alifan duna lami fi'lihi, diubah ain fi'ilnya, yakni huruf yang di tengah ya, huruf kedua menjadi alif, ya, bukan yang huruf ketiganya, bukan lam fi'ilnya. Ma'annahu mahallut taghyiri wat tabdil, padahal itu merupakan tempat perubahan dan penggantian. Kenapa yang diubah huruf tengahnya bukan huruf terakhir? Likarahati jitimai harfi illatin mutaharrikain fi awalil kalimah, karena tidak disukainya berkumpulnya 2 huruf illat yang berharokat pada awal kata. Maka agar 2 huruf illat di depan tidak terjadi atau tidak berhimpun, dihapus atau diubah. Ya, diubah salah satunya ya, ini huruf kedua menjadi alif, karena kalau huruf pertama jadi alif juga nggak bisa ya, karena nggak ada harokatnya. Jadi diubah ke huruf yang kedua, nah, sehingga menjadilah dia wawun. Nah, demikian pula ya wa yaun, kata ya, yaun, yaun ya. Wawun itu huruf waw, yaun itu huruf ya artinya ya. Nah, kata yaun itu juga asluhu, asalnya itu terdiri atas 3 huruf illat. Ya yayun. Kulibat ainu fi'lihi alifan duna lam fi'lihi 5 marra fi waw. Diubah ain fi'ilnya menjadi alif, bukan lam fi'ilnya, bukan huruf ketiga. Padahal sekali lagi mestinya yang biasanya mengalami perubahan itu adalah lam fi'il. Itu mahallut taghyir wat tabdil. Tapi yang diubah di sini adalah apa? Ain fi'ilnya, sebagaimana penjelasan yang tadi, yaitu apa? Likarahati jitimai harfi illatin mutaharrikain fi awalil kalimah. Jadi diubah huruf yang kedua ya menjadi apa? Menjadi alif. Wasara yayun, maka menjadilah dia yayun. Summa kulibatil ya'ul akhiratu hamzatan takhfifa, kemudian diubah ya yang terakhir menjadi hamzah untuk meringankan. Jadi ya yayun, aslinya tadi yaun, ini ya yayun, 3 huruf ya, huruf yang yang di tengah diubah menjadi alif ya. Kemudian ya yang terakhir diubah menjadi hamzah takhfifan untuk meringankan. Fasara ya'an, jadilah dia ya'an. Lismail harfain, ini untuk nama 2 huruf, ini huruf waw dan huruf ya. Jadi huruf waw dan huruf ya itu bentuk asalnya sebetulnya adalah mu'tal majmu'. Artinya semua hurufnya terdiri atas huruf illat.
dan ilatnya sama. Wawun itu huruf ilatnya waw semua, wawun. Sementara ya huruf ilatnya ya semua, ya yun. Hanya saja pada ya nanti ada perubahan hamzah di akhir, yaun. Kenapa tidak diubah pada bentuk wawun? Ya, di syarah Mula Ali disebutkan kenapa dia tidak diubah jadi waw, li annaha aqrabu ilal alif minal ya. Karena dia lebih dekat kepada alif daripada kepada ya. Tapi Al-Kilani tidak menyebutkan itu. Yang sini beliau hanya katakan yakni annal wawa, ya, kelanjutannya ya, bahwa huruf waw itu ismun musamma waw, ya, isim yang diberi nama untuk huruf waw. Wal ya itu adalah ismun musamma ya. Ini adalah nama untuk menyebut huruf ya. Kama annal ba ismu musamma ba, sebagaimana al ba'u itu adalah isim untuk yang diberikan nama kepada ba. Wal jim ismu musamma ja. Sementara al jim isim yang untuk digunakan menyebut j, huruf jim, min hurufit tahajji, ya, dari huruf-huruf hijaiyah. Hakaza dan seterusnya. Ya. Jadi dua jenis yang terakhir ini nggak ada fiilnya semua. Jadi mu'tal fa dan mu'tal ain itu nggak ada fiilnya. Demikian pula dengan mu'tal majmu, ya, juga nggak ada fiilnya. Yang ada pada isim, ya. Wallahu a'lam. Jadi tuntaslah pembahasan kita tentang mu'tal. Insyaallah nanti pertemuan berikut kita masuk di bagian yang baru atau pembahasan yang baru. Nah, ini tentang mahmuz. Baik ya, kalau nggak ada yang ditanyakan kita cukupkan dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.